Good morning everyone, how are you today? It's nice to see you again. Okay, today we are going to learn how to use modal auxiliary such as can, may, must, and will. Okay, something like that. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modal auxiliary, yang mana modal auxiliary ini terdiri dari can, may, must, dan will seperti itu. Jadi modal auxiliary ini digunakan untuk menunjukkan sikap atau penilaian pembicara terhadap sesuatu atau suatu peristiwa Jadi modal auxiliary ini harus diikuti oleh pub 1 Jadi tidak bisa diikuti oleh pub 2, pub 3, apalagi pub ing. Jadi wajib diikuti oleh pub 1 dalam bentuk yang utuh. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan pembahasan modal auxiliary satu persatu. Nah, jadi modal auxiliary juga ada bentuk present dan pastnya dimana present ini adalah bentuk masa sekarang, sedangkan past tense adalah bentuk masa lalu atau masa lampau. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada can yang artinya bisa dan bentuk pastnya itu adalah could. Kemudian ada may yang artinya boleh dan bentuk pastnya itu adalah might. Kemudian ada will yang artinya akan atau mau dan bentuk pastnya itu adalah would. Nah, kemudian ada must atau have to yang artinya harus. Jadi kita kalau ingin mengungkapkan harusnya bisa menggunakan must atau have to Dan bentuk pastnya itu adalah had to. Nah, mari kita lihat contohnya satu persatu. Nah, kita akan bahas can dan could dahulu Nah, di sini ada contoh kalimat I can speak English yang artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, can di sini adalah sebagai modal auxiliary yang mana modal ini langsung diikuti oleh pub 1. Jadi tidak bisa diikuti oleh pub 2 seperti spoke atau spoken atau speaking Jadi harus diikuti oleh pub 1 yang bentuknya utuh. Oke, kemudian ada contoh when he was young he could make much money yang artinya waktu dia muda dia bisa menghasilkan banyak uang. Nah, ini bentuk could bentuk can dalam bentuk past tense. Jadi could. Nah, could juga sama. Setelah could diikuti oleh pub 1. Jadi waktu dia muda itu dia bisa menghasilkan banyak uang, tapi setelah tua dia tidak bisa Ini adalah kegiatan atau pendapat di masa lampau peristiwa di masa yang sudah berlalu. Nah, kemudian ada may dan might. Di sini ada contoh you may go home now yang artinya kamu boleh pulang sekarang. Nah, may juga sama diikuti langsung oleh go yaitu pub 1 dan go home ini adalah satu kata yang artinya pulang. Jadi tidak bisa going atau went atau gone jadi harus go dalam bentuk pub 1 setelah didahului oleh modal harus dalam bentuk pub 1. Kemudian ada contoh dalam bentuk past tense. Before COVID-19 started, people might gather around yang artinya sebelum ada COVID-19 orang-orang boleh berkerumun. Nah, di sini might might ini dalam bentuk past tense dari may langsung diikuti oleh gather yaitu pub 1. Gather ini pub 1 Jadi sebelum ada COVID orang-orang itu boleh berkerumun tapi setelah ada COVID orang-orang dilarang untuk berkerumun. Nah, ini pendapat dalam kegiatan masa lalu untuk kegiatan masa lampau. Kemudian ada will dan would. Ada contohnya seperti ini. My friend and I will go to London next month. Yang artinya saya dan teman-teman akan pergi ke London bulan depan. Nah, coba kita perhatikan di sini will Will ini adalah
modal auxiliary dan diikuti langsung oleh verb 1 yaitu go. Nah, will ini digunakan untuk masa yang akan datang ya, untuk kegiatan di masa yang akan datang, di mana kegiatannya itu belum dilakukan sekarang, bisa minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Nah, di sini kita ada kata keterangan waktu yaitu next month. Jadi kegiatan pergi ke Londonnya atau ke Londonnya akan dilakukan di bulan depan ya. Nah, jadi ini suatu peristiwa yang belum terjadi, kita menggunakan will, akan atau mau. Oke, kemudian ada contoh, when I would go to Bandung, the car broke down, yang artinya waktu saya mau berangkat ke Bandung, mobilnya mogok. Nah, di sini meskipun kita menggunakan would ya, bentuk pastian dari will, nah ini tapi kegiatannya sudah berlalu ya, makanya kita pakai would. Jadi ketika saya mau ke Bandung itu mobilnya mogok, mungkin peristiwa ini bisa minggu lalu ya, atau bulan yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan yang sudah berlalu namun diungkapkan dalam bentuk past future atau bentuk will dalam bentuk would ya, past tense-nya. Oke, selanjutnya ada must dan had to. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh kalimat, if you want to be rich, you must work hard. Yang artinya kalau kamu ingin kaya, kamu harus bekerja keras. Nah, di sini must ya, langsung sama diikuti oleh verb 1 work. Jadi tidak bisa working pakai ing ya, jadi harus work dalam verb 1 dalam bentuk yang utuh. Must work hard, kamu harus bekerja keras. Oke, kemudian ada contoh kalimat dalam bentuk past tense. I'm sorry I couldn't go to your wedding party yesterday because I had to escort my mother to the airport. Yang artinya, maaf, kemarin saya tidak bisa pergi ke pernikahanmu karena saya harus mengantar ibu saya ke bandara. Nah, ini sama ya. Di sini ada kata keterangan waktu yaitu yesterday. Jadi berarti suatu peristiwanya itu sudah berlalu ya, makanya kita pakai had to. Had to bentuk must dari masa lampau. Had to escort, dan escort ini adalah verb 1 ya, jadi langsung diikuti oleh verb 1. Dan ininya juga, kudanya juga sama ya, bentuk past tense, had to. Nah, bagaimana kalau misalkan model auxiliary ini ingin diikuti oleh adjektif atau kata sifat? Apakah bisa? Ya, tentu saja bisa ya, dengan syarat harus didahului oleh bentuk be atau kata be yang utuh. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh, everything will be nice in time, yang artinya semua akan indah pada waktunya. Nah, di sini kita perhatikan ya, nice ini bertindak sebagai adjektif ya. Di sini ada modal will. Jadi kalau misalkan modal ini ingin diikuti oleh adjektif, jadi tidak bisa langsung will nice ya, melainkan harus didahului dulu oleh be, yaitu will be nice ya, kalau diikuti oleh adjektif. Be ini berlaku sebagai pengganti verb ya, be ini, jadi will be nice, jadi tidak bisa will nice. Oke, jadi gitu ya, kalau ingin diikuti oleh adjektif harus pakai be dulu. Baiklah, itu tadi pembahasan untuk pelajaran model auxiliary ya, seperti can, may, must, dan will. Mudah-mudahan pelajarannya dapat dimengerti dengan mudah, karena pelajaran ini sangat mudah dan sangat dasar ya, jadi pasti mudah dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bisa ditonton lagi videonya atau bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya untuk lebih jelasnya. Baiklah, itu tadi untuk pelajaran hari ini. Thank you very much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.